Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita pada materi revolusi-revolusi besar di dunia dan dampaknya bagi Indonesia. Salah satunya adalah revolusi Amerika. Ini merupakan KD 3.1, yaitu tentang materi peristiwa-peristiwa atau revolusi besar di dunia. Kali ini kita adalah revolusi Amerika yang tentunya akan memberikan pengaruh baik itu dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya di dunia dan pada khususnya di Indonesia. Sebab-sebab umum revolusi ini adalah kaum kolonis Amerika menyatakan bahwa manusia itu adalah punya kebebasan, merdeka. Dan yang kedua adalah menentang peraturan-peraturan Inggris yang sifatnya monopoli, baik itu monopoli perdagangan atau monopoli pemerintahan, dan ingin pedagang atau perdagangan di Amerika itu sifatnya bebas. Ketiga, Inggris merupakan atau berupaya untuk mengisi suatu kas negara, sehingga Inggris ini banyak menjajah di negara-negara di dunia, dan pada umumnya di Inggris sendiri menjajah di dunia itu di berbagai negara termasuk Amerika. Nah, kali ini kita lihat sebab-sebab khusus ini merupakan sebab-sebab umum ini merupakan suatu hal yang fundamental, termasuk pemungutan pajak yang tinggi dan sebagainya, sehingga rakyat Amerika di sini mengadakan suatu pemberontakan, atau istilahnya bukan pemberontakan tapi melawan pemerintahan Inggris. Di samping ada sebab umum, ada sebab khusus, yaitu peristiwa pembakaran dan pembuangan teh atau istilahnya produksi dari Inggris ke Amerika, yaitu sekitar tahun 1773 dengan peristiwa The Boston Tea Party, membuat Raja Inggris George II marah dan menuntut ganti rugi. Namun penduduk koloni Amerika dan koloni yang Inggris ini adalah diserbu oleh warga Amerika. Itu sebab khususnya. Kemudian jalannya revolusi pertama terjadi ini pada tanggal 19 April 1775 dalam sejarah Amerika, dikenal dengan sebutan Lexington Concert Rights. Pihak kolonial dipimpin oleh George Washington. Kemudian Kongres ketiga Philadelphia mengumumkan bahwa Declaration of Independence yang ini nanti adalah dampak dari revolusi tersebut terhadap dunia dan Indonesia, yaitu salah satunya adalah Declaration of Independence yang dikatakan sebagai hak asasi manusia, sehingga 4 Juli 1776 tersebut Thomas Jefferson dengan 56 orang wakilnya untuk membahas bentuk negara yang diinginkan atau dirancang sesuai dengan konstitusi tersebut di Amerika.
Kemudian negara-negara yang mengakui Amerika tersebut salah satunya adalah Prancis yang dipimpin oleh Jenderal Lafayette. Nah, ingat Lafayette ini dengan wakil dari Prancis ini juga dengan pemerintahan Prancis pernah juga memberikan hadiah kepada Amerika, yaitu berupa patung Liberty, yaitu patung kemerdekaan Amerika, walaupun pada waktu itu Prancis belum merdeka. Kenapa? Karena Prancis ingin juga dapat dukungan dari Amerika. Kemudian ada suatu hal terhadap peristiwa jalannya revolusi ini. Inggris mulai terdesak sehingga dengan pihak baik itu koloni Inggris yang ada di Amerika, kemudian rakyat Amerika sendiri yang memihak Amerika, kemudian mengadakan yang namanya perjanjian. Ini yang dilakukan dengan Jenderal Cornwallis, kemudian George Washington, yang di dalamnya ada perjanjian damai di Paris 1783. Isi perjanjian tersebut bahwa Inggris mengakui kemerdekaan Amerika. Nah, dampak revolusi Amerika adalah menyadarkan kita sebagai bangsa di dunia, khususnya Indonesia, memiliki hak untuk dapat menentukan nasibnya sendiri. Revolusi Amerika juga telah berhasil menginspirasi para pendiri bangsa dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea yang keempat yang mencerminkan semangat dari nilai-nilai yang diperjuangkan oleh revolusi Amerika. Itu dampak dari revolusi yang pada intinya adalah kesimpulan bahwa revolusi Amerika ini pengaruhnya juga sangat besar terhadap negara dunia dan Indonesia. Selain kebebasan, selain independent of rights, itu hak asasi manusia, juga memberikan secara eksternal untuk kebangkitan bagi bangsa-bangsa, baik itu bangsa Eropa, bangsa Asia, atau Afrika, untuk menggelorakan yang namanya revolusi dan nasionalisme. Itulah revolusi besar yang bisa berpengaruh terhadap dunia. Indonesia bisa mewujudkannya sampai menjadi negara merdeka. Itu anak-anak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjadikan ini suatu hal positif bagi generasi kita, karena yang namanya jiwa nasionalisme, jiwa revolusi adalah harus kita miliki untuk mencintai bangsa, atau mencintai khususnya adalah mencintai diri Anda sendiri untuk mewujudkan sebuah cita-cita yang harus diperjuangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.